Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat channel Kreator Kreator. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang satupun, kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengganti background background gambar pada Microsoft Excel dengan menggunakan option button. Bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi yang saya gunakan ini adalah option button, kita mengambilnya dari sini ya. Ini. Jadi saya variasikan ketika misalnya saya klik background 2 maka background gambarnya juga akan berganti. Jika saya klik background 3 maka gambarnya juga akan berganti pada background 3. Nah teman-teman, bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Jadi saya bikin dulu lembar kerja baru ya. Nah di sini kita seperti biasa tentukan dulu nama sheetnya. Saya mengganti dengan nama sheet profil ya, profil. Oke, kemudian setelah itu biasanya kan kalau yang seperti ini ya teman-teman, kita masuk di page layout, kemudian klik background, nanti setelah itu klik work of line, nanti kita akan cari backgroundnya, misalnya yang ini ya, insert, maka langsung ditampilkan seperti ini. Nah teman-teman, saya tidak menginginkan seperti ini, saya akan bikin otomatis ya. Ketika kita klik button 1, maka yang dimunculkan adalah gambar 1. Nah, yang pertama adalah kita menentukan dulu folder khusus untuk tempat menyimpan gambar. Bisa dilihat di sini teman-teman ya, saya menempatkannya itu di dokumen. Nah, ini yang saya gunakan ya, BG1, BG2, BG3. Jadi gambar ini yang saya akan jadikan background nanti. Kemudian setelah itu berarti kita harus masuk di Visual Basic-nya. Nah, untuk masuk di Visual Basic itu Anda klik tab menu developer. Jika developernya tidak ada, Anda bisa masuk di file, kemudian di sini option. Nanti di sini ada custom ribbon. Pilih centang developer. Nanti kalau misalnya tidak ada berarti di sini tidak dicentang ya. Silahkan dicentang, kemudian oke. Nah, maka langsung akan dimunculkan tab developernya. Kemudian kita akan masuk di Visual Basic. Oke, masuk di Visual Basic ini ya, yang saya bikin sebelumnya. Saya hapus dulu. Oke, ini karena ini adalah sheet yang lain. Kita masuk di sini ya, di sheet workbook 1. Saya save dulu ya teman-teman. Saya save dulu. Saya tutup dulu save. Save, ingat saya simpan di dokumen lagi. Misalnya di sini ganti latar. Kemudian ingat, karena kita akan menggunakan Visual Basic, maka dipilih Excel makro atau Excel binary. Karena dua ini mendukung makro ya. Saya menggunakan Excel makro saja. Oke. Kemudian save. Nah, kemudian kembali masuk di Visual Basic. Jadi untuk kita masuk di Visual Basic itu, untuk kita bisa menyimpan skrip tadi, Anda harus membuat dulu modul. Nah, klik di sini, kemudian insert modul. Nah, oke, modulnya sudah ada. Bisa dibiarkan begini, bisa kamu ganti namanya melalui sini. Misalnya kode ya, kode VBA. Enter, maka ini sudah berubah. Sekarang kita akan membuatnya seperti ini. Seperti biasa, kita harus memberikan nama makronya dulu didahului dengan sub. Misalnya ganti latar. Oke, kurung buka, kurung tutup, kemudian enter untuk kita mendapatkan ensubnya. Ya, jadi secara otomatis ada ensubnya. Ensub ini sebagai penutup. Kemudian seperti biasa ya, tadi nama sheetnya kita itu adalah profil. Kita pastikan kembali profil. Saya tutup dulu yang ini ya teman-teman, tutup dulu. Dan save. Oke, pelan-pelan saja teman-teman ya. Sheet, nama sheetnya itu adalah profil. Nah sekarang kita tulis seperti ini, sheet dalam kurung ya. Untuk memberikan nama sheet itu harus selalu didahului tanda kutip profil, tanda kutip tutup, kemudian kurung ulang. Setelah itu perhatikan di sini set. Nah seperti ini, set background picture. Nah seperti ini, set background picture, kemudian spasi, file namanya di mana, file name.
File name titik 2 sama dengan tanda kutip. Oke. File name-nya belum kita pastikan ya. Nah, file name-nya ini adalah posisi gambarnya. Bisa dipahami ya? Posisi gambarnya. Nah, sekarang teman-teman, kita contohkan dulu di sini tadi ya, di background. Klik. Nah, misalnya saya akan menampilkan BG1. Untuk menampilkan nama filenya itu, tinggal diklik saja di sini ya. Klik saja di sini. Oke, ini yang dimunculkan itu adalah tempat file ini. Oke, saya copy saja, klik kanan, kemudian copy. Ingat ya. Jadi BG yang ditampilkan di sini adalah sampai nama folder ya. Kemudian saya masukkan kembali di sini, paste, Ctrl V, kemudian slash lagi BG1. Ingat, ekstensi filenya adalah JPG. Bisa dilihat sini ya. Kita lihat di propertinya. Di sini filenya adalah JPG. Oke, saya tutup. Ini juga JPG, ini juga JPG. Kemudian saya tutup. Nah, sekarang sebenarnya sampai di sini sudah bisa ya. Oke, saya pastikan dulu. Nah, sekarang coba kita tarik ya, kita insert dulu ya, bikin shapes. Ya, kita bikin shapes seperti ini ya. Kita bikin shapes. Kemudian kita bikin shape-nya seperti ini, berikan warna yang berbeda. Klik kanan ya, klik kanan, kemudian asin makro, ganti latar. Ganti latar ini adalah nama makro yang kita sudah buat tadi. Kemudian oke. Ketika saya klik maka langsung berubah ya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi meskipun misalnya ini saya hilangkan, coba saya hilangkan lagi ya, delete background. Ketika saya klik ini maka langsung dimunculkan backgroundnya. Nah, sekarang kita akan bikin pengkondisian seperti ini. Jadi kalau misalnya ini 2 ya, seperti ini. Misalnya ini background 1. Edit ya, back gambar 1. Oke. Saya hapus dulu yang lainnya, saya kasih percantik dulu tulisannya. Ini saya ganti mungkin tulisan ya. Nah, seperti ini. Kita munculkan warnanya warna ini ya. Klik. Oke, saya bikin lagi 2 shapes ya. Ini gambar 2. Ini gambar 3. Oke, saya save lagi. Sekarang kita akan mengaktifkan gambar 2 dengan gambar 3. Nah, berarti di sini saya bikin lagi sub yang lain. Ini sub ganti latar 3, ini ganti latar 2. Ingat ya, untuk pemberian nama makro itu tidak boleh sama. Ingat. Sekarang saya klik lagi di sini, sin makro ganti latar 2, ini ganti latar 3. Oke. Sekarang belum berubah ya. Kenapa? Karena belum kita rubah di sini. Ya. Background 2. Di sini background 3. Save. Nah, sekarang tutup. Ingat, ketika saya klik maka langsung akan berubah. Perhatikan ya. Oke, sekarang teman-teman saya anggap ini saya tutup dulu ya. Saya pindahkan dulu. Karena tadi di pertama bahwa saya akan menggunakan option button. Sekarang kita masuk di developer, kemudian aktifkan design mode, klik yang ini, bikin seperti ini. BG1. Kita bikin saja begini ya. BG1, kemudian berikan warnanya. Misalnya warna inilah. Oke. Kemudian nah, sekarang saya gandakan yang ini ya, saya gandakan. Jadi untuk menggandakannya itu tinggal tekan Ctrl, nanti akan membentuk plus seperti ini, tarik. Oke, kemudian tarik lagi. Nah, sekarang saya akan ratakan melalui Pegloid, kemudian Align Top. Nah, seperti ini. Saya samakan jaraknya. Oke. Jadi deh seperti ini. Jadi ini kita ganti lagi ya. Ini sebagai BG2. Ini sebagai BG3. Perhatikan.
Jadi di sini adalah ketika saya klik ini, saya bikin dulu selingnya ya. Saya aktifkan dulu tiga-tiganya. Kemudian format objek. Kemudian di sini ada seling ya. Klik. Saya masukkan di A1. Perhatikan di A1. Oke, perhatikan ya. Di A1 kemudian oke. Jadi ketika saya klik BG1 maka yang muncul adalah angka 1. Kemudian BG2 yang muncul adalah angka 2. BG3 yang muncul adalah angka 3. Nah, sekarang teman-teman, di sini kita akan bikin pengkondisian. Ingat ya, kita menggunakan rumus bukan menggunakan rumus, kita menggunakan logik ya, logika if. Tetapi dengan menggunakan Visual Basic ya. Artinya bahwa di A1 ini sekarang kita masuk di Visual Basic-nya. Oke, teman-teman, saya copy dulu yang ini. Karena kita akan bikin Visual Basic. Nah, di sini adalah pembahasan tentang penggunaan if, else if, seperti itu. Sub ganti latar, ganti background, there. Perhatikan ya. If, nah seperti ini. If sheet profil tutup kurung, kemudian seperti ini. Ranknya apa tadi? Ranknya adalah A1, tanda kutip lagi, A1 tutup kurung value, nilai, sama dengan tertulis apa? Sama dengan tertulis 1, maka yang dimunculkan adalah ini, sheet profil, set background, kita ambil yang di atas, BG1. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian selain dari itu berarti else if. Nah, seperti ini. Else if, kita copy lagi teman-teman yang di atas. Else if profil rank A1 tertulis 2, berarti kalau tertulis 2 tadi kita mengklik button 2 ya. Nah, maka yang dimunculkan adalah gambar kedua. Kita copy saja yang di atas. Ini adalah gambar kedua. Sekarang kita copy lagi yang ini. As if tertulis 3, maka nah yang muncul adalah gambar 3. Terakhir kita harus tutup dengan end if. Oke. Maka ini jadi satu saja namanya. Oke, sekarang kita periksa dulu A1 tertulis 1, A1 tertulis 2, A1 tertulis 3. A1 tertulis 1, maka yang diaktifkan adalah yang ini. Jika A2-nya itu rank A2 tertulis 2, maka yang diaktifkan adalah yang ini. Terus tertulis 3, maka yang diaktifkan adalah kode yang ini. Nah, sekarang teman-teman kita aktifkan yang ini. Ingat ya, BG1 saya klik maka tertulis 1, BG2 tertulis 2, BG3 tertulis 3. Sekarang bisa tinggal ini kita konekkan ya. Blokir dulu, kemudian assign makro. Ingat, yang kita gunakan adalah ganti background, kemudian oke. Nah, sekarang sudah aktif. Kemudian ini juga. Oke, teman-teman ya. Kalau misalnya di sini tertulis 1, tertulis 2, ini kecuali di klik ya. Oke. Sekarang bisa dipahami ya teman-teman bagaimana ini. Apakah ini penting? Menurut saya penting ya. Karena kalau kita berbicara desain biasanya kadang di sini ya, misalnya kita buat aplikasi, kita aktifkan, mungkin orang tidak suka dengan background, ini bisa diganti-ganti saja. Nah, sekarang apakah ini hanya berlaku untuk ganti background? Enggak. Ini bisa berganti untuk menghilangkan misalnya menghilangkan misalnya kolom atau baris. Yang penting Anda sudah paham penggunaan if else if ya, if dengan else if. Ini tinggal diganti misalnya ya, contohnya setelah misalnya tertulis 1, bisa kita bikin pengkondisian yang lain ya. Misalnya set profil A2 tertulis Zalmin Lahaza. Terus mungkin pengkondisian yang ketiga tertulis misalnya belajar VBA.
Ini mungkin di A2-nya belajar VBA dengan subscribe channel Kadatua Kreator. Oke, bisa dipastikan. Ingat ya, di sini A2. Teman-teman, A2 di sini. Saya tarik dulu yang ini. Artinya bahwa yang penting Anda paham penggunaan if else if. Ingat, tertulis dalam lahaza BG2, tertulis belajar VBA. Subscribe channel Kadatua Kreator. Oke, paham ya? Oke, saya channel Kadatua Kreator dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe.